Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil jawad. Ar-Rahmanir Rahim bil ibad. Allahumma salli wa sallim ala man ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumit tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, infakkanlah dari sesuatu yang telah kami beri rizki kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi saling memberi pertolongan. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, di minggu kemarin kita telah mengupas makna daripada infak dan juga sedekah. Dan juga 3 kelebihan utama yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang infak atau orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas karena Allah. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas ialah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan infak. Karena dalam Al-Quran itu sangat banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan perihal infak. Di antaranya di surah Al-Baqarah pula di ayat 274. 274. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 254. Ini ayat yang ada kaitannya pula tentang infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, infak. Kata Allah, orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahar, baik di waktu malam dan siang. Sirra wa alaniyah, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Orang menafkahkan hartanya
di malam dan siang hari, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka yang mau menafkahkan hartanya, ajruhum 'inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 274. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaki kubra rahimakumullah. Di ayat ini setidaknya ada 4 poin utama yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Poin yang pertama, di sini Allah mengatakan tentang waktu berinfak bil-lail wan nahar. Jadi poin yang pertama di ayat ini, Allah itu menjelaskan tentang waktunya berinfak. Boleh di waktu malam dan boleh pula di waktu siang. Tidak ada larangan. Jadi bebas mau infaknya malam hari, mau infaknya siang hari. Tidak ada larangan. Karena mungkin ada kepercayaan beberapa daerah bahwa mereka itu meyakini bahwa tidak baik kalau mengeluarkan harta di malam hari. Atau kalau dalam bahasa kita itu pamali. Kalau mengeluarkan harta di malam hari. Mereka tidak mau mengeluarkan harta di malam hari. Dan ini kepercayaan yang turun-temurun. Namun kepercayaan ini dibantah langsung oleh Al-Quran. Allah katakan, silahkan mau infak malam dan atau siang hari. Tidak ada larangan. Tidak ada istilah tidak baik, tidak ada istilah pamali dan lain sebagainya. Karena Allah mengatakan sendiri orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaki kubra rahimakumullah. Adapun kalau ainnya malam dan ainnya siang, jatnya malam atau jatnya siang, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah afdal malam ataukah afdal siang? Kalau ainnya, bukan masalah infak lagi. Ainnya malam atau ainnya siang ini para ulama berbeda pendapat. Lebih afdal malam ataukah lebih afdal siang? Di antaranya kalau ba'duhum quddimal lail 'alan nahar. Quddimal lail 'alan nahar. Di annal laila li khidmatil maula wan nahara li khidmatil khalq. Kenapa para ulama mengatakan lebih afdal malam al-lail? Jadi mereka pendapat ulama berbeda pendapat. Apakah afdal malam ataukah afdal siang? Ini ainnya hari, ainnya malam atau ainnya siang. Kalau sebagian ulama mengatakan quddiman lail, dikatakan diutamakan malam. Kenapa malam? Di annal laila li khidmatil maula. Karena malam itu waktunya berkhidmah kepada Tuhan. Wan nahar li khidmatil khalq. Sedangkan siang itu untuk berkhadam kepada makhluk. Dan mi'rajnya Nabi itu kanat bil lail, di waktu malam. Nah kan dikatakan Imam Naisaburi, kata Imam Naisaburi dalam kitab Ruhul Bayan. Kata Imam Naisaburi, an-lailu afdalu minan nahar. Sampai beliau katakan, kata Imam Naisaburi, malam itu afdalu minan nahar, lebih afdal malam daripada siang. Tapi kalau ba'duhum mengatakan lagi sebagian ulama, ada pula yang mengatakan afdal siang daripada malam. Kenapa ulama tersebut berpendapat demikian? Karena sebagian ulama ini berpendapat bahwa kenapa afdal siang dibanding malam? Karena siang itu adalah simbol cahaya. Simbolnya nur.
Sedangkan malam simbolnya zulmah atau kegelapan. Nah, ini pada pendapat tentang ainnya malam atau ainnya siang lebih afdal mana? Lebih afdal siang atau lebih afdal malam? Jadi mereka ulama berbeda pendapat dan masing-masing punya argumen masing-masing. Ada pendapatnya, punya dalil masing-masing. Terlepas daripada afdal malam, afdal siang, kita kembalikan saja ke surah Yunus di ayat ke-6. Surah Yunus di ayat ke-6. Terlepas mau afdal malam, afdal siang, intinya kita kembalikan ke surah Yunus di ayat ke-6. Apa kata Allah? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam. Jadi mau malam afdal, mau siang afdal. Intinya pada pergantian siang dan malam. Wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard, dan apapun yang Allah ciptakan di langit dan bumi. La ayatil liqaumi yuqinun, la ayatil liqaumi yattaqun. Ini merupakan tanda bagi kaum yang bertakwa. Jadi itu baik malam baik siang itulah ayat, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ayat. Jadi mau afdal manapun terserah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun kalau berbicara afdalnya infak, apakah di malam dan siang hari, ada sebagian ulama yang berpendapat itu lebih afdal kalau infak itu di waktu pagi hari. Di waktu pagi hari. Kenapa ulama mengatakan demikian? Kenapa afdalnya infak di waktu pagi hari? Karena beberapa alasan. Mereka mengatakan infak ini lebih afdalnya di waktu pagi hari. Meskipun baik juga di waktu siang, baik pula di waktu sore atau malam hari. Bahkan tengah malam sekalipun tetap baik. Namun kalau kita bicara keafdalannya, ada yang mengatakan lebih afdal di pagi hari. Alasan ulama tersebut mengatakan afdal pagi hari karena beberapa alasan. Di antaranya, orang yang berinfak di pagi hari ini langsung mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, Allahumma kata Rasulullah, barik li ummati fi bukuriha. Doa Rasulullah, ya Allah kata Allah, Nabi, beri berkah umatku di waktu pagi harinya. Kalau bangun saya waktu pagi saja dapat doa Nabi, apalagi berbuat infak di waktu pagi hari. Ini alasan mereka mengatakan afdalnya infak di waktu pagi hari, karena Nabi langsung mendoakan Allahumma barik, beri berkah kata Rasulullah. Di ummati, bagi umatku, fi bukuriha, di waktu pagi-pagi mereka. Nah, kalau kita hiasi dengan infak, lebih lagi mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa kalau orang infak di waktu pagi hari, cepat Allah Ta'ala gantikan, cepat Allah lipat gandakan pahalanya, Allah gantikan infaknya dengan yang lebih baik daripada apa yang ia infakkan. Alasan yang kedua, kenapa orang mengatakan lebih baik infak di waktu pagi hari? Alasan ulama tersebut yang kedua, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mujarab, lebih tajrib dalam menolak bala selain daripada sedekah. Dan kalau pagi hari kita infak, kita sedekah, maka insya Allah sampai besok harinya kita mendapat perlindungan bala bencana dengan berkah sedekah kita. Ini mereka ulama mengatakan lebih baik infaknya di waktu pagi hari, agar terpelihara seharian tersebut dengan bentengnya sedekah dari segala bala bencana. Karena tidak ada yang lebih mujarab, lebih dahsyat, lebih kuat
dalam menolak bala bencana selain daripada sedekah. Kalau di waktu pagi hari kita kerjakan, maka Allah akan memelihara kita sampai besok harinya dengan berkah sedekah yang kita lakukan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Poin yang kedua dari ayat tersebut Allah katakan sirra wa alaniyah. Sirra wa alaniyah. Infakkan harta kalian baik di waktu malam dan siang hari. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Tidak masalah. Mau infaknya terang-terangan, mau infaknya sembunyi-sembunyi. Jadi tidak ada larangan. Namun yang menjadi permasalahan, yang menjadi perdebatan, apakah afdal terang-terangan ataukah afdal sembunyi-sembunyi? Ini pun maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdal secara sembunyi-sembunyi. Kenapa dikatakan demikian? Karena di ayat ini Allah katakan lebih dulu sirrau, rahasia. Baru alaniyah. Ini memberikan isyarat lebih afdal sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Ini isyarat halus dari ayat tersebut. Kenapa Allah katakan sirra wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini juga diperkuat lagi di surah Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Apa kata Allah? In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara bahwa khairul lakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kalian nampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha, namun jika kalian sembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Ini pendapat ulama kenapa mengatakan lebih afdal sembunyi-sembunyi. Berkuat di Al-Baqarah 271. Ada lagi hadis Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, 7 golongan, sab'atun nuzilullah fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi di akhirat nanti, di hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungannya. Di antara 7 tersebut ada kata Rasulullah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Fa'akhfaha. Ada seorang laki-laki tasaddaqa bisadaqatin. Dia bersedekah dengan sedekah, sebuah sedekah. Fa'akhfaha, maka dia sembunyikan sedekah tersebut. Nah, di sini orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi termasuk dalam 7 golongan yang di akhirat nanti mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Ini dalil-dalil mereka ulama yang mengatakan lebih afdal sedekah sembunyi-sembunyi. Namun kalau sedekah secara terang-terangan, namun dari sedekah terang-terangan tersebut mendapatkan kemaslahatan yang besar, maka itu lebih afdal sedekah terang-terangan. Ada lagi rinciannya. Kalau sedekah secara terang-terangan, di sana ada kemaslahatan yang besar, maka lebih afdal sedekah terang-terangan daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Misal di suatu daerah, orang-orang sudah pada tidak peduli, sudah cuek dengan keadaan orang-orang yang sedih, yang menderita, yang fakir miskin. Ketika keadaan di daerah sana tersebut, orang sudah tidak peduli dengan saudaranya yang fakir miskin. Di saat tersebut ada orang yang bersedekah secara terang-terangan agar dia menjadi motivasi untuk orang lain bersedekah. Dia pancing agar orang lain
ikut juga bersedekah secara terang-terangan seperti yang dia lakukan. Dia ingin menjadi motivasi bagi yang lainnya. Maka sedekah secara terang-terangan ini lebih afdal daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Tergantung keadaan, apakah afdal sedekah terang-terangan ataukah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Poin yang ketiga dari ayat tersebut, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Jadi pahala sedekah ini Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat ila sab'i mi'ati di'bin sampai 700 kali lipat. Bahkan bi ghairi hisab, bahkan tanpa ada hitungan. Tergantung keikhlasan masing-masing. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar Allah melipat gandakan. Bahkan bi ghairi hisab, tanpa ada hitungannya lagi. Terserah Allah mau ngasih berapa. Jadi palahum ajruhum 'inda rabbihim. Tapi minimal paling sedikit Allah berikan 10 ila sab'i mi'ati di'bin sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai bi ghairi hisab. Tergantung keikhlasan kita, keridhaan kita dengan apa yang telah kita sedekahkan. Dan poin yang keempat, yang terakhir, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang berinfak, bagi orang yang mau menafkahkan hartanya baik malam hari, siang hari, secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, maka bagi mereka selain mendapatkan pahala bagi Tuhan dari Tuhan mereka, mereka pun mendapatkan dua keutamaan hati yang luar biasa, yaitu kemuliaan sifat keberanian dan juga sifat ketenangan. Karena orang yang berinfak tersebut, Allah katakan tidak ada ketakutan di hati mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang yang mau berinfakkan harta ini itu akan lebih dominan menjadi waliullah. Orang yang mau berinfakkan hartanya akan sangat berpotensi menjadi para wali-wali Allah. Kenapa demikian? Allah nyatakan di surah Yunus di ayat 62. Kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berikan pengumuman, ala ketahuilah oleh kalian, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dua sifat ini Allah berikan kepada orang yang mau berinfak. Allah berikan kemuliaan hatinya, sifat keberanian dan sifat ketenangan. Itulah kenapa orang yang mau menafkahkan hartanya sangat berpotensi menjadi para waliullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li Fatihah.